Mengapa Iran mengajukan 5 syarat dan tetap lakukan perang ke Amerika? Pemerintah Iran telah menanggapi secara negatif proposal Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung. Iran bersikeras bahwa perang hanya akan berakhir dengan syarat-syarat dan jadwal yang ditentukan oleh Teheran sendiri. Iran pun menetapkan 5 syarat yang harus dipenuhi Amerika untuk mengakhiri perang. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, dilansir media Iran, Press TV, Kamis 26 Maret 2026, seorang pejabat senior bidang politik dan keamanan Iran mengatakan bahwa pemerintah Iran tidak akan membiarkan Presiden Amerika Trump mendikte waktu berakhirnya perang. Pejabat yang mengetahui detail proposal Amerika tersebut berbicara secara eksklusif kepada Press TV. Iran akan mengakhiri perang ketika sudah memutuskan untuk melakukannya dan ketika syarat-syaratnya sendiri terpenuhi, kata pejabat Iran yang tidak ingin disebut namanya. Dia menekankan tekad Teheran untuk melanjutkan pertahanan dan memberikan pukulan berat kepada musuh sampai tuntutannya terpenuhi. Kedua, pejabat Iran itu menguraikan 5 syarat spesifik di mana Iran akan setuju untuk mengakhiri perang. Syarat-syarat tersebut meliputi: pertama, penghentian total agresi dan pembunuhan oleh musuh. Yang kedua, pembentukan mekanisme konkret untuk memastikan bahwa perang tidak akan dilakukan kembali terhadap Republik Islam Iran. Yang ketiga, pembayaran ganti rugi perang dan reparasi yang dijamin dan didefinisikan dengan jelas. Yang keempat, penghentian perang di semua front dan untuk semua kelompok perlawanan yang terlibat di seluruh wilayah. Dan yang kelima, penggunaan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz adalah dan akan tetap menjadi hak alami dan sah dari Iran dan merupakan jaminan untuk pelaksanaan komitmen pihak lain dan harus diakui. Ketiga, pejabat Iran itu menekankan bahwa syarat-syarat tersebut merupakan tambahan dari tuntutan yang sebelumnya diajukan oleh Teheran selama putaran kedua negosiasi di Jenewa yang berlangsung beberapa hari sebelum Amerika dan Israel melakukan serangan pada 28 Februari yang lalu. Iran telah mengkomunikasikan kepada semua perantara yang bertindak dengan itikat baik bahwa gencatan senjata tergantung pada penerimaan semua syaratnya itu. Tidak akan ada negosiasi yang diadakan sebelum itu, tegas pejabat Iran tersebut. Dia menambahkan bahwa kelanjutan operasi pertahanan Iran akan berlanjut sampai syarat-syarat itu terpenuhi. Perang akan berakhir ketika Iran memutuskan untuk mengakhirinya, bukan ketika Trump membayangkan penyelesaiannya, katanya. Keempat, Islam telah memberikan panduan untuk menempatkan Amerika Serikat sebagai negara kafir penjajah yang memerangi kaum muslimin secara nyata, disebut kafir harbi fi'lan. Hubungan yang ada adalah hubungan perang, alaqat harbiyah. Serangan yang dilakukan Amerika ketika menginvasi Afghanistan pada 7 Oktober 2001, invasi ke Irak pada 19 Maret 2003 dengan dalih melucuti senjata pemusnah massal, kedua perang itu menandai keterlibatan militer Amerika Serikat dalam jangka panjang di Timur Tengah. Juga serangan Amerika Serikat ke Iran dengan perang 12 hari pada tahun 2025 dan serangan brutal Amerika pada 28 Februari 2026 hingga saat ini. Hal ini lebih dari cukup untuk menggambarkan betapa berbahayanya Amerika Serikat bila dunia membiarkannya, sehingga harus ada kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan bersama secara global. Menurut John J. Mearsheimer, dari tahun 1971 sampai 2021, Amerika Serikat telah membunuh lebih dari 38 juta orang di seluruh dunia. Mearsheimer adalah seorang ilmuwan politik dan pakar hubungan internasional asal Amerika Serikat yang dikenal luas melalui teori offensive realism dalam studi politik global. Mearsheimer merupakan profesor di Departemen Ilmu Politik di University of Chicago dan menjadi salah satu pemikir paling berpengaruh dalam bidang hubungan internasional. Melalui buku yang ditulisnya, The Tragedy of Great Power Politics tahun 2001, Mearsheimer menjelaskan bahwa negara-negara besar secara alami akan berusaha memaksimalkan kekuatan mereka demi menjamin keamanan yang seringkali memicu persaingan dan konflik. Selain itu, ia juga dikenal sebagai analis kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, termasuk soal ekspansi NATO, konflik Rusia-Ukraina, serta hubungan Amerika Serikat dengan Timur Tengah.
Bersama Stephen M. Walt, ia menulis buku kontroversial The Israel Lobby and US Foreign Policy yang membahas pengaruh kelompok lobby dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pertanyaan kritisnya adalah, perang ini sudah berjalan 27 hari. Apakah dunia, khususnya dunia Islam, akan terus diam dan membiarkan Fir'aun tentara salib Trump menyebarkan kebrutalan dan kejahatannya tanpa perlawanan yang berarti selain dari Iran? Tidakkah ada perhatian khusus kita untuk menyatukan negeri-negeri Muslim dan melakukan transformasi kepemimpinan global umat Islam untuk mengalahkan negara kafir penjajah seperti Amerika? Paham sampai di sini? Salam melek politik.